Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Azizatul FM dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan beberapa materi tentang sejarah perkembangan Al-Quran, ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, dan asbabun nuzul untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi Al-Quran. Materi yang pertama yaitu sejarah perkembangan Al-Quran. Pada masa Rasulullah hingga Khalifah Umar bin Khattab, Al-Quran itu periwayatannya masih secara lisan. Baru pada masa Khalifah Utsman bin Affan mulai ada penyeleksian ayat-ayat Al-Quran. Pada saat itu kan banyak para penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Oleh karena itu diadakan penyeleksian Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pada masa itu ayat-ayat Al-Quran itu masih berserakan di batu-batu di pelepah kurma. Itu dikumpulkan dan diseleksi mana yang asli dan mana yang palsu. Untuk yang palsu itu dibakar dan yang asli itu akan dijadikan Al-Quran. Pada masa ini bisa disebut sebagai masa peletakan dasar ros Al-Quran. Sedangkan pada masa Ali bin Abi Thalib, beliau itu mengutus salah satu sahabat yang bernama Abu Aswad Ad-Duwali untuk meletakkan kaidah-kaidah bahasa Arab dalam Al-Quran. Pada masa ini bisa disebut sebagai masa peletakan dasar i'rab Al-Quran. Baru pada abad kedua Hijriah mulai ada pembukuan Al-Quran. Akan tetapi para ulama itu masih terfokus pada penafsiran Al-Quran. Pada abad ketiga Hijriah itu muncul salah satu ulama yang cukup populer, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari yang menyusun kitab tafsir yang bermutu. Baru pada abad keempat Hijriah muncul kitab Ulumul Quran. Salah satunya yaitu kitab Gharib Al-Quran karya Abu Bakar As-Sajastani. Baru pada abad kelima hingga ke-13 Hijriah itu mulai banyak muncul kitab Ulumul Quran karya para ulama. Salah satunya Al-Itqan fi Ulumul Quran. Materi yang kedua tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Untuk membedakan antara ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, terdapat 3 poin dari segi pembedaannya, yaitu yang pertama dari segi waktu turunnya. Kalau ayat-ayat Makkiyah itu turunnya sebelum Nabi Hijrah. Kalau ayat-ayat Madaniyah itu turunnya setelah Nabi Muhammad Hijrah. Yang kedua, dari segi tempat turunnya. Dari segi tempat turunnya, kalau ayat-ayat Makkiyah itu turunnya di Mekah dan ayat-ayat Madinah itu turunnya di Madinah. Yang ketiga, dari segi sasaran. Kalau ayat-ayat Makkiyah itu untuk penduduk Mekah, kalau ayat-ayat Madinah itu untuk penduduk Madinah. Pokok-pokok kandungan surat Madaniyah yaitu pokok-pokok kandungan surat Makkiyah, yaitu yang pertama itu lebih menekankan kepada tauhid. Yang kedua, seruan untuk menegakkan ibadah, muamalah, dan akhlakul karimah. Yang ketiga itu menggunakan kisah-kisah Nabi terdahulu. Dan yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang tegas dan tajam. Yang kedua, pokok surah Madaniyah, yaitu yang pertama berisi tentang hukum-hukum Islam dalam segala aspek, baik dari segi akidah, dari segi fikih, dan lainnya. Yang kedua berisi tentang masalah munafik, jadi di dalamnya itu membahas tentang orang-orang yang munafik. Yang ketiga berisi masalah tentang ahli kitab terdahulu. Yang keempat pokok-pokok kandungan surah Al-Madaniyah yaitu menggunakan bahasa yang panjang dan detail. Jadi di sini ayat-ayat Madinah itu ayat-ayatnya cenderung panjang.
dan pembahasannya itu cenderung lebih detail. Selanjutnya adalah urgensi tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Apa sih manfaat yang ada yang kita dapat dari kajian dan pemahaman tentang Makkiyah dan Madaniyah? Yang pertama yaitu semakin memperkuat bahwa Al-Quran itu kalam Allah yang mengandung mukjizat. Yang kedua, mempermudah kita untuk memahami kandungan Al-Quran. Yang ketiga, itu agar kita dapat membedakan ayat-ayat nasih dan mansukh yang mengandung kontra. Yang keempat, kita bisa memahami sejarah perjalanan dakwah Nabi. Yang kelima, kita bisa meresapi gaya bahasa Al-Quran. Materi yang ketiga yaitu tentang asbabun nuzul. Apa sih itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab penurunannya ayat-ayat Al-Quran. Menurut Az-Zarqani, ayat yang diturunkan karena ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan berdasarkan peristiwa. Yang berdasarkan peristiwa itu ada 3. Yang pertama yaitu suatu peristiwa husamah atau tentang pertengkaran seperti suku Aus dan suku Khazraj. Yang kedua, peristiwa berupa kesalahan seseorang yang tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti orang mabuk yang mengimami sholat yang salah membaca surah Al-Kafirun. Yang ketiga, peristiwa mengenai cita-cita atau harapan seperti muwafaqat. Pembahasan selanjutnya adalah ayat-ayat yang diturunkan berdasarkan pertanyaan kepada Nabi Muhammad. Itu juga ada 3. Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan di masa lampau. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan di masa yang sedang berlangsung pada masa itu. Yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan di masa yang akan datang. Pembahasan selanjutnya adalah jalan untuk mengetahui asbabun nuzul. Jadi ada banyak jalan untuk mengetahui asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat. Yaitu menurut Al-Wahidi, kita tidak boleh berbicara tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran kecuali dengan dasar riwayat dari orang-orang yang telah mengetahui secara langsung sebab penurunannya dan membahas mengerti maksudnya. Dalam asbabun nuzul itu ada istilah keumuman lafaz dan kekhususan sebab. Apabila ayat yang diturunkan sesuai dengan sebab secara umum atau sesuai dengan sebab secara khusus, maka hukum yang umum diterapkan pada keumumannya dan khusus pada kekhususannya. Lalu banyaknya asbabun nuzul dalam satu ayat. Bentuk pertama, banyaknya asbabun nuzul dalam satu ayat. Bentuk pertama adalah salah satu riwayatnya yang sahih. Bentuk kedua yaitu kedua riwayatnya sama-sama sahih dan salah satunya mempunyai murajih atau penguat, maka diambil yang lebih rajih atau yang lebih kuat. Yang ketiga yaitu bentuk ketiga yaitu kedua riwayatnya sama-sama sahih dan tidak ada murajih di antara keduanya, maka itu dikompromikan. Banyaknya ayat yang turun dalam asbabun nuzul itu ada banyak ayat Al-Quran yang turun tapi sebabnya satu. Terkadang juga ada banyak ayat Al-Quran yang turun dan sebabnya satu. Faidah-faidah mempelajari asbabun nuzul. Yang pertama, membantu memahami ayat Al-Quran dan menghilangkan kesulitan. Yang kedua yaitu kekhususan
hukum dengan sebab. Yang ketiga, asbabun nuzul itu berfungsi mengetahui ayat ini diturunkan kepada siapa, sehingga kita tidak menimbulkan keraguan kepada diri kita. Yang keempat yaitu untuk mempermudah hafalan, pemahaman, dan pengukuhan ayat. Sekian pemaparan materi dari saya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.